Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surga Firdaus, pada episode kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang istri-istri Rasulullah, mulai dari riwayat kelahiran, perjalanan hidup, hingga wafatnya, serta latar belakang dan hikmah di balik pernikahan mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan atau perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Maimunah binti Al-Harith. Di tengah semaraknya tanah Makkah, lahirlah seorang perempuan istimewa yang kelak akan menjadi bagian dari sejarah umat manusia. Maimunah binti Al-Harith lahir 6 tahun sebelum masa kenabian di sebuah keluarga Quraisy yang terpandang. Maimunah tumbuh menjadi wanita yang dikenal karena akhlaknya yang luhur, hatinya yang lembut, dan ketaatannya yang tersembunyi. Di balik keheningan, dalam rumah keluarganya, iman sudah mulai bersemi. Kakaknya Ummu Fadal adalah salah satu wanita pertama yang menyambut dakwah Islam. Diam-diam Maimunah pun menyimpan keimanan itu dalam hatinya. Takut diketahui oleh lingkungan Quraisy yang kala itu masih memusuhi Islam. Namun, bukan berarti kehidupannya selalu lapang. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, Maimunah pernah menikah dengan Ibnu Mas'ud bin Amr. Lalu setelah bercerai, ia menikah lagi dengan Abu Roham bin Abdul Uzza yang akhirnya meninggal dunia. Dua pernikahan yang berlalu meninggalkan luka di hatinya, namun justru menguatkan jiwanya. Maimunah tinggal bersama kakaknya, Ummu Fadal, istri dari Abbas bin Abdul Muthalib. Disitulah cahaya harapan mulai menguar. Di sela-sela obrolan dengan Ummu Fadal, Maimunah dengan suara bergetar penuh harap suatu hari berkata, "Wahai kakakku, aku ingin menyerahkan diriku kepada Rasulullah jika beliau berkenan menerimaku." Ummu Fadal menatap adiknya dengan mata berbinar, lalu memeluknya erat, seolah-olah mengerti betapa besar harapan itu. "Bersabarlah Maimunah, aku akan menyampaikan ini kepada suamiku Abbas," ujar Ummu Fadal lembut. Maka sampailah kabar itu kepada Abbas, dan Abbas pun meneruskannya kepada Rasulullah. Rasulullah mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum-senyum yang membuat seisi ruangan seolah dipenuhi cahaya. "Katakan padanya," sabda Rasulullah dengan suara yang tenang, "aku menerima niat baiknya ketika berita itu kembali kepada Maimunah." Tak ada kata yang bisa menggambarkan betapa dalam rasa syukur dan haru yang membuncah di hatinya. Ia bersujud lama dalam doa. Air matanya mengalir deras, memohon agar Allah memuliakannya dalam pengabdian kepada Rasul-Nya. Tahun ke-7 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah bersama kaum muslimin diberi izin untuk memasuki Makkah dan melaksanakan umroh. 3 hari yang singkat itu dimanfaatkan untuk mengukuhkan hubungan dengan para keluarga Quraisy. Pada salah satu hari di kota suci itu, dalam suasana yang penuh keheningan dan sakral, Rasulullah menikahi Maimunah. Mahar diserahkan, saksi-saksi dihadirkan, dan ikatan suci itu pun terjalin. Dengan sederhana namun penuh makna, saat itu Rasulullah menundukkan wajahnya dengan rasa syukur, dan Maimunah dengan wajah berseri-seri menahan air mata haru. "Wahai Rasulullah, semoga aku menjadi pengabdi bagimu di dunia dan teman setiamu di akhirat," bisik Maimunah penuh keikhlasan. Beliau tersenyum dan menjawab lembut, "Dan engkau Maimunah adalah anugerah yang Allah tetapkan untukku." Namun kebahagiaan itu belum sempat dinikmati lama. Perjanjian Hudaybiyah menetapkan bahwa kaum muslimin hanya boleh tinggal di Makkah selama 3 hari. Maka seusai akad nikah, Rasulullah dan rombongan kaum muslimin harus segera meninggalkan kota suci. Maimunah pun meninggalkan Makkah bersama suami tercintanya, menuju Madinah, sebuah hijrah yang bukan hanya fisik, tapi juga hati. Ia meninggalkan dunia lamanya, menuju kehidupan baru di bawah naungan kenabian. Di Madinah, Maimunah tinggal di sebuah kamar sederhana yang disediakan untuknya. Ia hidup di antara istri-istri Rasulullah yang lain, Aisyah, Hafsyah, Saudah, Ummu Salamah, dengan penuh penghormatan dan kelembutan. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentangnya,
Demi Allah, Maimunah adalah wanita yang paling bertakwa di antara kami, yang paling menjaga silaturahmi di antara keluarga Nabi. Pujian dari Aisyah, ini adalah bukti betapa mulianya akhlak Maimunah. Ia tidak memperlihatkan kecemburuan, tidak pernah memancing pertengkaran, dan selalu menebar kesejukan di rumah kenabian. Hari-harinya dilalui dengan ibadah, belajar, dan melayani Rasulullah dengan penuh cinta dan ketulusan. Tidak ada yang lebih ia dambakan selain keridaan Allah dan keridaan suaminya. Hari-hari baru pun dimulai bagi Maimunah binti Al-Haris. Di Madinah, ia menjalani kehidupan sebagai istri Rasulullah. Dalam kesederhanaan yang begitu mendalam, rumah mereka tak bertabur permadani, tak penuh dengan harta dunia. Yang memenuhi ruangan itu hanyalah kehangatan iman, ketenangan zikir, dan rasa kasih sayang yang membasuh setiap duka. Maimunah duduk di sudut kamarnya sambil menyiapkan hidangan sederhana untuk Rasulullah. Setiap kali beliau pulang dari masjid atau dari perjalanan dakwah, Maimunah menyambutnya dengan wajah penuh kebahagiaan. "Assalamualaikum, ya Rasulullah," ucapnya lembut sambil menyuguhkan air. "Waalaikumsalam warahmatullah, wahai Maimunah," jawab beliau dengan senyum yang menenangkan segala resah. Tak jarang, Maimunah menatap Rasulullah dalam-dalam. Dalam pandangannya, ia melihat sosok yang begitu berat, menanggung amanah umat, namun tak pernah memperlihatkan keluh kesah. Ada saat-saat ketika Rasulullah pulang dengan langkah yang berat, karena beban wahyu yang baru turun. Saat itu Maimunah akan mendekat, mengusap bahu beliau, dan berkata dengan penuh kelembutan, "Aku di sini, wahai kekasih Allah. Aku akan mendengarkan. Aku akan bersamamu dalam suka maupun duka." Senyum Rasulullah mereka, dan ia duduk bersandar, meringankan bebannya di hadapan seorang istri yang penuh kesetiaan. Tidak hanya di dalam rumah, di luar pun, Maimunah dikenal sebagai sosok wanita yang lembut, namun tegas. Dalam setiap momen penting umat, ia hadir memberikan kontribusinya dengan segenap jiwa dan raganya. Saat perang berkecamuk, Maimunah tak tinggal diam. Di dalam rumah, ia bergabung dengan para wanita lain, membawa air minum bagi para prajurit, mengobati luka, dan menyemangati mereka. Suatu hari, di tengah medan perang, tatkala debu mengaburkan pandangan dan suara jerit prajurit menggetarkan udara, Maimunah berlari kecil membawa kendi air. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat cepat ke arahnya. "Allahu Akbar!" teriak salah satu sahabat yang melihat. Namun Allah masih melindungi Maimunah. Panah itu hanya menyerempet, meninggalkan luka kecil di pundaknya. Ia terguncang namun tak menyerah. Dengan tangan bergetar, ia tetap berlari menghampiri seorang prajurit yang terluka. "Minumlah wahai saudaraku, Allah bersama kita," katanya sambil menyodorkan kendi. Air mata sang prajurit mengalir, bukan hanya karena luka, tetapi karena keteguhan hati seorang wanita mulia yang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu. Di tengah kehidupan rumah tangganya, Maimunah menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Ia menjaga adab dan menghormati istri-istri Nabi lainnya. Ia selalu memelihara kedamaian, menghindari perselisihan, dan menjalin silaturahmi dengan penuh keikhlasan. Suatu sore, Aisyah radhiyallahu anha mendekatinya, seraya berkata dengan tulus, "Wahai Maimunah, sungguh engkau seperti hembusan angin yang sejuk bagi kami semua. Engkau membawa ketenangan ke rumah ini." Maimunah menunduk malu, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita semua saudari seiman. Semoga cinta di antara kita tetap terjaga hingga kita berkumpul kembali di surganya." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati. Mereka pun berpelukan erat, meneteskan air mata haru. Di bawah sinar senja Madinah yang mulai redup, di setiap malam selepas salat Isya, Maimunah sering menghabiskan waktu dengan berzikir, membaca Al-Quran dengan suara lirih yang membuat suasana menjadi hening, penuh kedamaian. Rasulullah kadang duduk di dekatnya, menyimak lantunan suaranya yang lembut. "Semoga Allah memberkahimu, wahai Maimunah," bisik Rasulullah. "Semoga Allah memberkahimu pula, wahai Rasulullah, kekasihku di dunia dan akhirat," balas Maimunah dengan mata berkaca-kaca. Dalam kesederhanaan hidup itu, terukir kisah cinta yang jauh lebih agung daripada istana duniawi. Sebuah kisah tentang keikhlasan, pengabdian, dan iman yang tak pernah pudar
Waktu berlalu di Madinah. Hari-hari penuh berkah bersama Rasulullah pun terus berputar dalam balutan cinta dan pengabdian. Namun, dunia adalah tempat persinggahan, sebuah perjalanan yang kelak harus berujung. Maimunah radhiyallahu anha, sang wanita yang bersinar dalam keimanan, harus menjalani hari-harinya sendiri. Setelah wafatnya Rasulullah, kehilangan itu terasa seperti hilangnya seluruh cahaya dari langit Madinah. Sering di malam-malam sunyi, Maimunah duduk di sudut rumahnya. Ia memandangi langit, seolah-olah mencari sosok kekasihnya, Rasulullah, yang kini telah beristirahat dalam kedamaian abadi. Wahai kekasihku, wahai Rasulullah. Fisiknya lirih, seakan berharap suaranya menjangkau ke alam barzakh. Ia teringat segala kenangan, senyum beliau, kelembutannya, perjuangan mereka di jalan dakwah, dan doa-doa panjang yang pernah mereka panjatkan bersama. Maimunah mengisi sisa hidupnya dengan memperbanyak ibadah. Ia menjadi sumber ilmu, kebijaksanaan, dan keteladanan bagi generasi sesudahnya. Di antara para wanita Madinah, dia dikenal karena kelembutannya dalam memberi nasihat dan keberaniannya dalam menegakkan kebenaran. Suatu hari, seorang gadis muda bertanya kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuat engkau tetap tegar di atas iman hingga hari ini?" Maimunah tersenyum sendu, lalu menjawab dengan suara penuh keteguhan, "Karena aku pernah mencintai Rasulullah, karena aku pernah mencium aroma surga lewat sabdanya, dan aku tahu tidak ada yang lebih mulia selain tetap setia kepada Allah dan Rasul-Nya meski seluruh dunia meninggalkan kita." Jawaban itu membekas dalam hati semua yang mendengarnya. Di masa tuanya, Maimunah tetap tidak ingin berpisah dari kenangan masa indah bersama Rasulullah. Pada tahun ke-61 Hijriah, dalam perjalanan pulang dari ibadah haji, saat rombongan mereka melintasi sebuah tempat bernama Saraf, tidak jauh dari Mekah, tubuh Maimunah mulai terasa lemah. Ia merasakan tanda-tanda yang pernah disampaikan Rasulullah tentang kematian. Nafasnya terasa berat, tubuhnya melemah, dan matanya mulai menatap jauh ke arah lain, seolah melihat dunia yang lain. Dalam keadaan lemah itu, ia memanggil keponakannya, "Anakku, disinilah aku ingin dimakamkan di tempat ini, di Saraf, karena di sini aku pernah bersama Rasulullah. Disinilah beliau memegang tanganku, disinilah beliau memuliakanku." Suasana menjadi sunyi. Semua orang yang mendengarnya meneteskan air mata. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Maimunah terus mengucapkan kalimat-kalimat mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan senyuman tipis di wajahnya, ruhnya menghadap Robnya dengan damai, dengan penuh kebahagiaan. Setelah hidup dalam iman, takwa, dan kesetiaan, tiada tara Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha wafat pada usia sekitar 80 tahun di tempat yang ia wasiatkan sendiri, di Saraf. Pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ia meninggalkan dunia dengan membawa kenangan indah bersama kekasih Allah dan meninggalkan teladan luhur bagi seluruh umat Islam. Hingga hari ini, Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan sekitar 76 hadis dari Rasulullah. Sebagian hadisnya dihimpun dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menjadi sumber cahaya bagi generasi-generasi setelahnya. Bukan hanya ilmunya, melainkan juga akhlaknya, keberaniannya, kesabaran, dan pengabdiannya. Semua itu menjadi warisan yang lebih berharga dari seluruh harta dunia. Ketika umat Muslim mengenang nama Maimunah, yang terlintas adalah seorang istri yang penuh pengabdian, seorang wanita yang mengorbankan segalanya untuk Allah dan Rasul-Nya, seorang pejuang yang tetap teguh meski dunia berbalik arah. Sungguh, Maimunah adalah bunga yang semerbak di taman sejarah Islam, harum hingga kini, menebar pelajaran cinta, kesetiaan, dan iman sejati. Demikian kisah tentang salah satu istri Rasulullah, Maimunah binti Al-Haris, yang penuh dengan pelajaran, hikmah, dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi dan keluarganya, serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak beliau.
Jika sahabat surga Firdaus menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.